Awas, kalimat Allah bukan zikir. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas, Allah, 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 nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Berzikir dengan isim mufrad atau dengan lafzul jalalah Allah dan dengan nama-nama Allah yang lain, dalam arti seorang berzikir hanya menyebut nama Allah, 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 ataupun ahad, ahad, atau yang semisalnya, ini merupakan perkara yang diperbolehkan oleh katsir minal ulama, ya, diperbolehkan oleh banyak daripada para ulama. Dan seorang yang berzikir dengan menyebut Allah, Allah, itu sudah termasuk daripada makna zikir, ya, kemudian berpahala dan sesuatu yang diperbolehkan dan dianjurkan sebagaimana keumuman daripada perintah-perintah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa dalil, ya, diantaranya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, ya, pada kita sekalian, "Fadhkurullaha," hendaklah kalian menyebut Allah, ya, menyebut Allah qiyaman, dalam kondisi berdiri, duduk, dan dalam kondisi kalian berbaring. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan fadhkurullaha, sebutlah Allah. Di sini menunjukkan bahwa ayat ini memerintahkan kita para hamba untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang yang berzikir dengan menyebut Allah, Allah, itu sudah masuk dalam makna ayat yang kita baca. Dan juga ayat yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Di ayat ini juga disebutkan udzkurullaha, hendaknya kalian menyebut Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini seorang yang berzikir dengan menyebut Allah, Allah, misalkan, itu sudah termasuk daripada kandungan ayat ini dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Bahkan kalau boleh jujur, orang-orang yang berzikir dengan redaksi seperti itu, dengan menyebut Allah, Allah saja, itu berarti sudah termasuk orang pertama bahkan yang masuk dalam makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan ayat-ayat seperti ini masih cukup banyak, ya, di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau, di mana disebutkan, dikisahkan bahwa para sahabat dan Nabi SAW sendiri mendapatkan gangguan yang sangat keras dari orang-orang musyrikin kala itu, mendapatkan siksaan, termasuk di dalamnya adalah sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau ini termasuk sahabat yang sangat berat mendapatkan gangguan dan juga siksaan dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu, di mana di satu ketika beliau dikenakan tali di leher beliau, kemudian sahabat Bilal bin Abi Rabah diberikan kepada anak-anak kafir Quraisy dan digunakan untuk mainan dan digiring ke berbagai tempat di Mekah, dipertontonkan kepada penduduk Mekah waktu itu. Dan dalam kondisi seperti itu, sahabat Bilal bin Abi Rabah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di redaksi hadis itu disebutkan wahwa yaqul ahadun ahad, dan dia terus dalam kondisi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ahadun ahad, ya Allah yang maha tunggal, Allah yang maha tunggal. Ayat ini, atau maaf, hadis ini juga menunjukkan bagaimana sahabat Bilal bin Abi Rabah berzikir dengan ismul mufrad, dengan al-ismu al-mufrad,
dengan kata benda atau nama Allah yang satu saja. Artinya hanya menggunakan satu nama tanpa diiringi dengan nama-nama lain ataupun dengan kalimat lain. Ya, cukup ahadun begitu. Sebagaimana Allah, sebagaimana juga ahad. Ini satu nama Allah yang tidak diberikan atau diidhofahkan kepadanya kata-kata lain ya. Ya, tidak kemudian subhanallah atau mungkin astaghfirullah atau mungkin la ilaha illallah. Hanya dengan nama saja, al-ismul mufrad, nama saja tanpa diiringi dan diidhofahkan, disandarkan kata lain kepada kata ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah kemudian zikir dengan al-ismul mufrad seperti ini, Allah Allah ataupun ahad ahad yang sudah kita sebutkan dalilnya tadi, ini apakah kemudian bisa dikatakan itu sebuah kalimat yang sempurna? Karena ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa kalimat seperti ini bukan kalimat sempurna sehingga tidak memiliki makna. Ya, Allah Allah ataupun ahad ahad. Demikian kata sebagian pihak. Maka kita jawab bahwasanya kalimat Allah Allah, misalkan ya, kalimat Allah atau Allah Allah ini sejatinya merupakan kalimat yang sempurna karena di situ ada sesuatu yang dimahdzufkan, dihilangkan, yaitu harfun nida ya. Jadi sebenarnya kalimat itu adalah ya Allah begitu. Ya, kalau seperti ini berarti ini sudah merupakan kalimat sempurna. Karena kata para ulama ahli nahwu bahwasanya harfun nida ya itu ditakwil oleh mereka dengan ad'u, dengan aku memanggil. Jadi sebenarnya ya Allah artinya ad'ullah, aku memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalimat ini sebenarnya kalimat sempurna, hanya memang dimahdzufkan, ada kata yang dimahdzufkan dari lafadz ini ya dengan tujuan tertentu. Sebab begini, harfun nida ya ini merupakan satu huruf panggilan yang memiliki fungsi untuk tanbih, untuk memberikan peringatan agar yang dipanggil itu intibah. Intibah itu maksudnya memahami ataupun segera menyadari begitu. Nah, untuk hal ini sejatinya hanya pantas untuk makhluk dengan makhluk, kita dengan sesama manusia misalkan. Tapi untuk fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, untuk hak Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya hal ini adalah tidak pantas. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dengan huruf dengan makna seperti ini. Oleh karena itu para ulama atau para ahli bahasa serta orang-orang Arab itu memahdzufkan harfun nida ya di Allah Allah, artinya sebenarnya ya Allah ya Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kata Allah Allah itu merupakan satu zikir yang sudah memiliki makna. Kenapa? Karena Allah Allah itu merupakan, Allah itu lafzul jalalah, Allah itu merupakan al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Tidak ada nama yang lebih agung bagi Allah Subhanahu wa taala melebihi lafzul jalalah. Allah itu a'raful ma'arif, kata ma'rifat yang paling ma'rifat. Ya, yang mana semua makna, ya semua makna yang mulia dan sempurna dan agung yang ada pada nama-nama lain bagi Allah Subhanahu wa taala sudah termaktub, sudah terkandung secara tidak langsung di lafzul jalalah Allah, di lafaz Allah itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian hal ini tidak dikatakan sebagai sesuatu yang punya makna? Makanya ada seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah menyatakan atau berpendapat, dinukil oleh sebagian murid-murid beliau, bahwa ketika seorang misalkan akan masuk ke dalam sholat dan disyaratkan untuk takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, maka menurut Imam Abu Hanifah seorang yang hanya mengucapkan Allah saja itu sudah sah. Jadi ketika misalkan takbiratul ihram Allahu Akbar itu mengucapkan Allah saja, Allah seperti itu, menurut beliau adalah sudah sah, dikarenakan lafzul jalalah Allah itu merupakan satu lafaz yang memiliki kesempurnaan makna.
yang mengandung semua makna dari makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan satu pendapat, artinya pendapat yang membolehkan untuk berzikir dengan ismul mufrad atau al-ismul mufrad, nama tunggal, yakni lafzul jalalah Allah, Allah seperti itu, merupakan pendapat dari banyak dari kalangan para ulama, katsir minal ulama. Di antara mereka misalkan ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Imam Murtadha Az-Zabidi, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Ar-Razi, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Imam Ar-Ramli, Imam Al-Munawi, kemudian Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, dan selain mereka. Jadi mereka ini ulama-ulama ya, di antara ya, karena sebenarnya lebih banyak lagi yang membolehkan berzikir dengan isim mufrad sebagaimana yang sudah kita paparkan tadi. Seperti misalkan saya nukilkan di sini pernyataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum Al-Hikam wal Hikam jilid 1 halaman 446. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa kullama qawiyatil ma'rifatu shara adzikru yajri ala lisani dzakiri min ghairi kulfatin hatta kana ba'dhum yajri ala lisanihi fi manamihi Allah Allah. Maka tatkala ma'rifah seseorang, kemakrifatan seseorang, pengetahuan seseorang menguat ya, sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir itu menjadi sesuatu yang mengalir ya secara alami pada lisan orang yang berzikir tanpa adanya kulfah, tanpa adanya upaya usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan kata-kata itu. Sampai sebagian mereka karena sempurnanya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ketika tidur lisannya bisa mengeluarkan zikir, yakni secara mengalir begitu saja dengan mengucapkan Allah Allah. Di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa lafaz zikir Allah Allah saja itu termasuk bagian daripada zikir, ya, bagian daripada zikir. Ala lisani dzakir, berarti ini masuk bagian daripada zikir menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan sebenarnya masih ada yang lain seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid ketiga halaman 73, dan juga para ulama yang lain. Bisa dirujuk di referensi yang sudah kita sebutkan, maka kita akan mendapatkan mereka satu kata, mereka satu pendapat yang pada intinya mereka membolehkan untuk melafadzkan zikir dengan sekedar mengucapkan al-ismul a'zam, yakni Allah Allah ataupun yang semisalnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.